masa pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap perayaan Natal, ibadah dan sebagainya, saya kira tidak mengurangi sukacita yang ada dalam hati kita dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan dengan momen Natal ini mudah-mudahan menjadi pembaharuan dalam hidup kita, dalam kehidupan rohani kita. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perlu kami sampaikan kegiatan-kegiatan kita di dalam bulan Desember ini, terutama perlu kami sampaikan besok hari juga diadakan ibadah Natal dan perayaan Natal, ibadah Natal pertama yang akan dilaksanakan pukul 8, dan nanti di dalam ibadah itu dilayani sakramen baptisan tangan. Dan pada hari Sabtu juga ibadah Natal kedua dilaksanakan pada pukul 8 pagi, dan dalam ibadah tersebut dilayani sakramen baptisan, sakramen sidi. Demikian Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang dapat kami sampaikan. Dan juga dalam ibadah kita juga tidak ada perayaan Natal, dan juga disyaratkan bahwa dalam ibadah ini dilaksanakan secara sesingkat-singkatnya, secara singkat. Itu yang disampaikan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Mode Jemaat GKI Banjarmasin. Demikian Bapak Ibu sidang jemaat apa yang perlu saya sampaikan, dan akhir kata atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sukakota, atas nama pribadi dan atas nama seluruh keluarga, saya sampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Immanuel Allah beserta kita. Terima kasih atas sambutan dari yang mewakili Ketua Jemaat GKI Immanuel Sebangkong. Sebelum kita masuk ke ibadah Natal, ada persembahan pujian dengan judul Malam Kudus. Sementara pujian dinyanyikan, seluruh petugas mempersiapkan diri memasuki ruangan gereja.
Sudah untuk masa raya Natal, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah Natal. Panggilan beribadah. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa yang Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Bismillah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan mengatasi suku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait yang kedua jemaat ibadah kita. Ibadah Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 bait yang pertama hingga bait yang ketiga, Hai Dunia Gembira. Di hatimu terimalah
sidang masa raya Natal, mari kita sama-sama berdoa. Segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Atas kemurahan Tuhan kami pada saat ini, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama seluruh sidang jemaat-Mu bersekutu berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha kudus. Jikalau Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami manusia, di tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah pandemi COVID-19, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih atas sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini. Bersama-sama kami merasakan sukacita Natal. Mereka yang sakit, mereka yang terpenjara. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kehidupan mereka. Tuhan sentuh mereka, berilah sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami yakin walaupun bangsa kami, bahkan seluruh dunia ini dalam keadaan tidak menentu, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau Allah Immanuel selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Puji-pujian dari jemaat IKS Sepang Kota dengan judul Berita Selamat dan Iman. Sampai mulut tuh
Nubuat para nabi digenapi, gembala menjadi saksi utama kedatangan juru selamat. Kelahiran Kristus di Bethlehem dikumandangkan di seluruh dunia. Selamat datang Tuhan Yesus. Engkau terang hidup dan penghiburan segenap manusia sampai selama-lamanya. Pembacaan Alkitab yang pertama dari Mika pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang keempat oleh Wendy, dan yang kedua Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 oleh Sylvia Cahaya di sini. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi demikian, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai 14. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai yang 14 dengan 2 perikop, yaitu perikop yang pertama adalah kelahiran Yesus dan perikop yang kedua adalah gembala-gembala. Yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Istria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkuskannya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada
gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Penyalaan lilin Natal. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Lilin-lilin Natal dinyalakan. Yang pertama dari Majelis Pertimbangan Penasehat Jemaat GKI Majelis Sepang Kota. Yang kedua dari Majelis Jemaat GKI Sepang Kota. Yang ketiga dari Ketua Pembangunan Jemaat GKI Sepang Kota, dalam hal ini oleh Bapak Hendrik Widohong. Yang keempat, Kepala Desa Sepang Kota. Yang kelima, Pendeta Pelayanan. Yang keenam, Ketua Lingkungan 1, Lingkungan 2, dan Lingkungan 3 Jemaat GKI Sepang Kota. Dan yang ketujuh, Ketua SPD, Ketua SPPR, Ketua SPRC, dan SPA Jemaat GKI Immanuel Sepang Kota. Untuk yang sudah kami sebutkan bisa ke depan. Sementara ini dinyalakan jemaat menyanyi dan nyanyian Hidup Jemaat nomor 92, baik yang pertama hingga baik yang ketiga. Jemaat diundang.
suara dari eskiper Jemaat GKI Serpong Kota dengan judul Hanya Satu Jalan.
Masalah Natal, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita merendahkan diri dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan di hari Natal ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, memuji memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami ini Bapa. Berkatilah kami sekalian. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan bagi kami pada saat ini. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini Bapa, agar dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai berseturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masa Raya Natal yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam ibadah Natal pada hari ini, ibadah perayaan Natal. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Sesuai dengan almanak Nas GKI hari ini. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Di bawah perikop kelahiran Raja Damai. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penidas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap suku tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kejujuran Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Masa Raya Natal yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadiran yang Maha Besar Tuhan, karena kita dapat merayakan malam Natal tanggal 24 ke malam 25. Ini adalah seharusnya perayaan Natal seluruh umat Kristiani di muka bumi ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan, walaupun di tengah situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita.
di tahun 2019 yang lalu. Pandemi atau wabah virus corona yang hampir setahun ini memberikan kita rasa khawatir, ketakutan, bahkan ada banyak saudara dan keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita, teman kita yang bisa kita lihat informasi dan berita yang disampaikan. Ada banyak saudara kita yang telah kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan hari ini pun, saat ini pun banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarga karena berbagai macam situasi kehidupan yang dialami. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini dalam ibadah perayaan Natal yang boleh kita ikuti bersama saat ini, pesan firman Tuhan untuk kita bersama, menguatkan kita di tengah kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan ketidakpastian kita akan masa depan yang kita hadapi. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6 dalam perikop kelahiran Raja Damai memberikan harapan baru bagi setiap orang yang hidup dalam pergumulan yang sungguh berat di dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau menyimak dalam liturgi kita, dalam potong dan salam, ini yang dirumuskan dalam ibadah dan perayaan Natal. Dalam salam yang diterima oleh Bapak Ibu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Beberapa nyanyian yang dipilih dalam liturgi ini pun memberikan semangat atau spirit atau kekuatan untuk kita yang sekarang sungguh dalam keadaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perayaan Natal yang tidak biasa, walaupun sesungguhnya kesederhanaan itu sudah terjadi ketika Natal pertama di kota Bethlehem. Bapak Ibu saudara sekalian, pesan firman Tuhan juga untuk kita pada saat ini dalam tema Natal dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel. Dalam subtema, percayalah Allah Immanuel beserta kita senantiasa. Di gereja Immanuel Sepang Kota ini, kita tahu semua arti kata Immanuel, Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-23, arti Immanuel, Allah menyertai kita. Tidak kebetulan tema Natal pada tahun ini dirumuskan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Wali Gereja di Indonesia. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam subtema ini kembali mengajak kita, percayalah Allah Immanuel beserta kita senantiasa. Beserta dalam kehidupan kita, dalam segala situasi, keadaan apapun yang kita alami pada saat ini. Mengapa ini disampaikan untuk kita Bapak Ibu, saudara-saudari? Percayalah. Karena untuk mempercayai segala sesuatu yang sulit untuk kita mengerti dan pahami, itu sangat sulit. Terlebih saat kita dalam pergumulan yang berat, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, dalam keraguan, dalam ketidakpastian, bahkan dalam persoalan yang sungguh berat yang kita alami dalam kehidupan kita.
mempercayai Tuhan yang berjanji menyertai hidup kita, yang senantiasa bersama-sama dengan orang-orang yang mempercayai Ia dalam kehidupan, adalah hal yang tidak mudah di tengah keadaan yang kita alami pada saat ini. Percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan, percaya akan lawatan Tuhan, percaya akan pemulihan yang terjadi atas kehendak dan kedaulatan Tuhan tidak mudah di dalam kehidupan kita manusia yang lemah dan terbatas ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini di malam Natal atau di sore hari kita merayakan Natal ini, pesan firman Tuhan untuk kita sekalian, kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini menjadi kabar baik bagi seluruh umat manusia. Disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 9 ini, ketika seorang anak itu telah lahir, ia akan menjadi penguasa, ia akan menjadi raja damai, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kelahirannya memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Kelahirannya memberikan kepastian akan segala keraguan, bahkan kebimbangan dalam kehidupan manusia. Kelahirannya memberikan kabar baik bahwa di tengah keputusasaan, di tengah rasa takut, di tengah persoalan berat yang dirasakan, masih ada cahaya, masih ada harapan, masih ada jalan, masih ada Allah yang senantiasa ada menyatakan di dalam kehidupan umat manusia, asal kita mau mempercayai akan kekuasaan dan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah keadaan kita sekarang, waspada penting dilakukan, tetapi mempercayakan hidup ke dalam tangan Allah yang kuasa itu juga sangat penting. Mempercayai seluruh jalan kehidupan yang kita tidak tahu persis seperti apa yang akan terjadi ke depan. Mempercayai Allah dalam Yesus Kristus yang telah lahir untuk kita, yang menerima dan percaya kepadanya, adalah hal yang mutlak kita lakukan, tidak hanya di tengah situasi kehidupan yang penuh ketidakpastian pada saat ini, tapi dalam segala musim keadaan hidup kita. Mempercayai Allah yang adalah Immanuel, yang menyertai kita senantiasa, adalah hal yang harus kita miliki dan lakukan di dalam kehidupan kita yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Bagikan pesan firman Tuhan ini untuk keluarga yang belum bisa beribadah Natal pada saat ini. Bawalah hal-hal yang positif, yang mengembirakan, yang baik di tengah segala ketidakpastian, bahkan rasa takut yang mencekam. Beritakan kepada dunia bahwa di tengah segala keadaan yang saat ini dialami oleh bangsa, bahkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia saat ini, kita masih memiliki pengharapan yang besar kepada Allah yang telah lahir, yang telah hadir, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang menjamin keselamatan hidup kita di dunia ini dan dalam surga yang kekal. Yang harus kita lakukan hari ini, saat ini, bahkan sampai seterusnya, mempercayai Ia dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, percaya akan kuasa dan kedaulatannya, tidak hanya dalam ungkapan melalui nyanyian atau ungkapan kesaksian apa yang kita bicarakan dan sampaikan, tapi mempercayai Ia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Ia yang menyertai kita senantiasa, adalah dengan bukti nyata perbuatan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kiranya
damai Natal dapat dirasakan oleh kita yang merindukan kedamaian, bahkan kita yang merindukan pemulihan, kesembuhan, keyakinan. Bahkan saat ini kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar apa yang dialami oleh bangsa saat ini, bahkan seluruh umat manusia di dunia ini, kita boleh melewatinya tetap dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Dan atas izin dan perkenaan Allah, pandemi atau wabah virus corona ini dapat berakhir atas kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati banyak saudara keluarga kita yang tidak bisa beribadah Natal pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPD Jemaat PKS Sepang Kota dengan judul Mulia Namanya.
Dia bingatan loh, dia bingatan. Terima kasih pujian dari Bapak-Bapak. Di tengah keadaan kita sekarang yang membutuhkan semangat dan penguatan, Bapak-Bapak sudah memberikan kekuatan suaranya untuk kita, untuk Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menaikkan doa syafaat, nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami dapat berkumpul beribadah di malam Natal saat ini. Kiranya ibadah perhimpunan kami berkenan di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur, penyembahan kami, doa kami, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir saat ini, menjadi hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan umat-Mu saat ini Tuhan, yang memohon belas kasihan-Mu, yang memohon kemurahan, pertolongan dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Pulihkanlah kami saat ini Tuhan, di tengah-tengah keadaan kehidupan yang dialami bangsa dan negara kami, bahkan juga pergumulan berat yang kami rasakan dalam keluarga, kehidupan jemaat, kehidupan kami sebagai bangsa dan negara ini. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami lemah dan terbatas. Kami tidak punya daya dan kekuatan. Hanya jika Engkau berkenan memulihkan kami semua, pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Nyatakan kuasa atas hidup kami saat ini Tuhan. Dan biarlah tetap kebenaran firman-Mu menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, akan disulung dan pelita yang menerangi jalan-jalan yang kami lalui. Berkatilah kami semua yang hadir saat ini Tuhan, dalam suka dan duka, dalam harapan dan kerinduan, dalam doa dan permohonan. Kami memohon kemurahan Tuhan atas hidup kami.
Berikan sukacita dan damai sejahtera atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap dalam iman dan pengharapan yang teguh kuat di dalam Tuhan. Kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kami yang saat ini dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Bahkan ada banyak jemaat kami yang saat ini bergumul, yang saat ini berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Secara khusus untuk saudara kami dalam Tuhan, Pak Sewan Tapuja dan Bu Ida, bahkan juga menantu dari orang tua terkasih kami Mina Indonesia. Dan ada banyak jemaat keluarga kami yang saat dalam keadaan sakit. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk memberikan pemulihan kesembuhan bagi jemaat kami saat ini, agar kami semua boleh tetap merasakan kemurahan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan karuniakan. Bahkan kami boleh mengakhiri tahun 2020 dengan tetap sehat dan kuat dalam Tuhan. Kami diberikan umur yang panjang agar kami dapat berkarya melayani. Kami boleh dipakai oleh Tuhan di alam di tangan Tuhan dalam segala pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang melalui pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kemurahan berkat-Mu atas kami sekalian Bapa. Ada banyak kami yang tidak bisa merayakan Natal bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, teman, saudara. Ada banyak kami yang tidak bisa merayakan Natal karena dalam keadaan terpenjara, karena dalam pergumulan yang berat terpisah oleh jarak dan waktu. Kami mohon Tuhan Engkau tetap hadir dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan, semangat, dan meyakinkan kami Tuhan bahwa Engkau menyertai kami senantiasa, memberikan kekuatan, pemulihan, damai sejahtera, berkat, kasih, dan pertolongan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di malam Natal ini kami berdoa syafaat untuk anak-anak generasi penerus kami, generasi penerus keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Jaga dan lindungi anak-anak kami semua Tuhan. Jaga dan lindungi mereka semua. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Berikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan, agar mereka menjadi generasi penerus yang akan meneruskan pembangunan gereja, bangsa, negara ini, bahkan membawa keluarga kami dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan berkat, rahmat, kasih, dan karunia Tuhan. Kami serahkan harapan kami untuk masa depan anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa syafaat untuk orang tua kami dalam ini Janet dan Duda, orang tua kami yang lanjut usia yang tidak bisa beribadah Natal malam hari, orang tua kami yang jauh dari anak cucu dan menantu dan keluarga, orang tua kami yang sakit, yang saat dalam beban berat yang dirasakan. Kami berdoa supaya mereka mendapatkan kasih, berkat, pemulihan, kesembuhan, kekuatan, sukacita dan Tuhan. Biarlah damai Natal juga dapat dirasakan walaupun jauh dari keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Semua hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini, para pekerja gereja, para pendeta, penatua diakon, guru-guru agama, para pengajar di gereja, Tuhan memberkati semua kami yang boleh melayani. Perkenankan Engkau memakai hidup kami menjadi alat di tangan-Mu yang layak di hadapan-Mu, sehingga kami dapat memberitakan kabar baik di tengah-tengah kehidupan di dunia. Pakailah hidup kami Tuhan,
dan layakkan kami terus memberitakan kabar baik, menyampaikan rahmat kasih Allah dalam kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Bangsa negara kami Indonesia tercinta ini, Tuhan berkenan menolong memberkati para pemimpin negeri ini, para pemimpin bangsa ini, bahkan semua orang yang mengabdi dari tingkat yang paling tinggi dan tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati semua pemimpin bangsa ini agar dapat memimpin, agar dapat mengabdi, bekerja, melayani dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, agar melalui semuanya pemulihan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami memohon belas kasihan agar wabah atau pandemi COVID-19 ini berakhir atas kuasa. Di tengah keadaan sekarang Tuhan, kuatkan iman kami dan kuatkan imun tubuh kami agar tetap dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPP Jemaat PKS Serpong Kota dengan judul Bencana.
Dan ketika orang-orang Majus dari timur melihat anak itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kuasa, betapa besar dan nyata kasih-Mu pada kami umat-Mu. Biarpun pada masa sulit seperti ini, Engkau tetap melawat kehidupan kami. Dan segala puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebab kami sudah menerima sangat banyak berkat dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan kami dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan untuk perluasan kerajaan di dunia ini. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 216 bait yang pertama hingga persembahan kita selesai dikumpulkan. Berlimpah sukacita di hati. Kepada Allahku
arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan saudara-saudara. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah Natal kita sudah selesai. Ada sedikit perayaan. Kami dipandu oleh pembawa acara persidangan.